Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Katakan, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Kami tidak pernah ragu, Tuhan. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, Sebagai Bapa yang baik, jangan pernah Kau meninggalkanku. sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Mari kita bangkit katakan, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu. Mari bangkit berdiri. Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, ku sangat Kau cinta. We worship You, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu.
Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. We worship you, oh Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, oh. Kami bersyukur Tuhan, kami dikasihi, kami dicintai, kami ditebus, kami dilayakkan. Thank you God, buat anugerah kasih setia-Mu Tuhan. Thank you God, inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami berkumpul di tempat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami ingin memuji muliakan nama-Mu Tuhan, karena Kau yang layak terima itu semua Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita, amin. Kurang keras, ada sukacita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih keras lagi. Boleh kita keluar dari bangku kita, beri salam, beri senyuman yang terindah. Katakan Yesus baik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Di dalam Tuhan bersuka,
bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita tetap bersuka cita, amin. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Yang keras bersuka. Bersuka Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, suka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Kita semua di dalam Tuhan. Gak ada yang di luar Tuhan. Kita semuanya di dalam Tuhan. Jadi kita harus bersuka, amin. Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Siap memuji Tuhan lagi? Boleh senggol kanan kirinya, jangan ngantuk. Ayo kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai. Tiba saatnya kita berkumpul bersama meninggikan Dia. Haleluya. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian
kemuliaan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan sekali lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Yesus kita dahsyat, amin. Thank you God. Dia telah membuktikan kasih-Nya buat setiap kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia membayar kita dengan harga yang mahal. Mari kita bersyukur. Yesus baik. Dialah tempat jawaban kita, harapan kita. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintaku padamu, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bangkit berdiri, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kaulah menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah membuktikan kasih-Mu begitu besar buat setiap kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Engkau Yesus. Mari kita bersyukur, mari kita naikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu.
tempatku berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta, sekali hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi, hanya Kau. Kami berharap tempatku berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Kami hanya berharap kepada-Mu Yesus. Thank you God. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Firman yang memerdekakan kami. Kabar baik Yesus. Biarkan kami duduk diam Tuhan, mendengarkan setiap firman yang disampaikan Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami Yesus. Buat kami mengerti buat setiap firman yang disampaikan oleh anak-Mu Pastor David Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa. Pada hari ini, 1 September 2024, kita boleh kembali berada di dalam ibadah. Dan hari ini tentu menjadi spesial. Karena di mana kita bersyukur 12 tahun ya Tuhan boleh menolong kita semua saudara, perjalanan pelayanan ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara semua baik, amin. Haleluya. Saudara 12 tahun ya relatif lah ya, masih singkat ya, kalau dihitung jari masih bisa. 12 tahun juga memberikan perjalanan dalam pelayanan kita sama seperti Yesus. Usia 12 tahun dia sudah dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Doa saya Bapak Ibu Saudara juga sekalipun 12 tahun itu relatif singkat, bukan berarti tidak ada makna atau ada arti atau ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kita sudah alami bersama. Tapi saya percaya kalau sampai pada hari ini, berapa tahun pun yang Tuhan percayakan kepada kita bersama-sama melayani, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, saya masih ingat tahun 2012 ya, angkanya sama belakang 12 saudara. 2012 dan hari ini 12 tahun Tuhan bersama-sama memimpin kita. Saya tentu sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat-jemaat yang saya tahu begitu luar biasa mendukung kami sebagai gembala, yang pada saat itu kita harus mengambil keputusan untuk, sebenarnya pada saat itu ada dalam pemikiran kami suami istri untuk mungkin pindah tempat saudara, pindah kota ya pada saat itu. Tetapi ada satu hal yang membuat kami tetap bertahan, pertama sudah pasti itu karena Tuhan, amin. Dan yang kedua karena saya merasa bahwa jemaat-jemaat Tuhan adalah keluarga di dalam Tuhan. Sehingga pada waktu saya bergumul ya dalam arti juga mendoakan Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam pelayanan ini. Dan satu hal yang saya sangat yakin kuat sekali, Tuhan bicara tentang keluarga Kristus. Saudara masih ingat persekutuan kita tahun 2012 kita menggunakan juga FCF, Family of Christ Fellowship ya, masih fellowship saudara. Ya, dan saya melihat sungguh luar biasa semangat dari Bapak Ibu. Setiap habis ibadah saudara, kita enggak makan di ruang ibadah, tapi kita rame-rame makan di restoran
saudara. Entah di restoran, entah di pinggir jalan, luar biasa. Itu satu kebersamaan yang saya kira menjadi satu hal yang menjadi kekuatan untuk kita. Dan tentu doa saya yang namanya gereja Tuhan ini, Tuhan memberikan nama keluarga. Kita tetap membangun dan kita tetap memelihara semangat keluarga di dalam Tuhan. Amin. Di dalam keluarga tentu di sana ada berbagai macam perbedaan pikiran gitu saudara. Yang satu berpikir A, yang satu berpikir B, dan yang C belum lagi D dan seterusnya. Tapi ketika kita melihat ke depan yang kita lihat hanyalah Tuhan Yesus. Amin, yang kita lihat adalah salib Yesus yang sudah mempersatukan kita dari berbagai latar belakang suku, ya saudara, dari berbagai latar belakang pendidikan gitu ya, berbagai latar belakang profesi, apapun itu, tetapi kalau kita boleh dipersatukan itu semua hanya karena Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur 10 tahun terakhir ya, kita boleh 10 tahun terakhir saya merasa bahwa itulah saatnya Tuhan membukakan sebuah cakrawala atau Tuhan membukakan pemikiran rohani di dalam pelayanan kita, bagaimana kita semakin mengenal apa itu kasih karunia Tuhan. Ya, kita boleh belajar banyak, bahkan kita pernah membuka sebuah sekolah saudara. Dan beberapa dari saudara adalah lulusan dari sekolah extension selama 7 bulan. Secara kontinu kita melakukan sekolah ini. Dan puji Tuhan saya percaya itu tidak ada yang sia-sia, yaitu sekolah kasih karunia, Grace Bible Institute. Tentu dalam waktu itu saya berdoa dan berharap dari kita semakin dipakai oleh Tuhan. Dimanapun menjadi pelayan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Dan saya yakin Tuhan tidak berhenti untuk terus mendidik kita, membawa kita di dalam kebenaran. Amin. Dan saya juga bersyukur 2018 saya diperkenalkan dengan Ibu Ros dan Pak Haris ya. Kami boleh banyak ketemu pada saat itu dan akhirnya beliau juga salah satu pelayan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Ibu Ros yang setia terus membagikan kabar baik. Dan saudara masih ingat saat-saat yang cukup sebenarnya masih dalam keadaan yang darurat bagi Ibu Ros karena baru sembuh dari sakit. Tetapi beliau begitu bersemangat untuk membagikan kabar baik Injil kasih karunia. Kenapa? Karena hanya kasih karunia yang membuat kita mampu. Amin saudara, haleluya. Kalau boleh saya mau jujur, saya mau katakan ya saudara, dalam 10 tahun terakhir ini mungkin banyak alasan untuk saya bisa berhenti ataupun mungkin saudara menyerah. Tapi kalau hari ini kita masih ada, itu bukan karena kuat dan hebat kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, ini yang membuat saya secara pribadi bersama dengan istri saya sebagai gembala, dengan segala macam kelemahan dan kekurangan dan kelebihan saudara dan saya, kita sama-sama. Kita cuma bisa bersyukur Tuhan, kalau bukan kasih karunia mungkin kita sudah menyerah saudara. Sudah menyerah dengan keadaan yang ada, dengan segala hal yang bisa terjadi. Tetapi Paulus berkata dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Coba kita buka ayat ini saudara. 2 Korintus 3 ayat yang kelima, di ayat yang kedua yang saya sudah. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Kata Paulus, tidak, katakan tidak. Tidak apa? Tidak hebat kita saudara. Tidak apa? Tidak kekuatan kita. Tetapi Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Ini tidak hanya berlaku dalam pelayanan, dalam bisnis saudara, dalam segala hal. Kalau saudara melihat bahwa kesanggupan kita menjadi orang hebat, diberkati, dipakai Tuhan dengan luar biasa, itu semua karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita dan Tuhan mempercayakan tugas itu dan Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada kita. Apakah ada masalah? Ya pasti ada masalah, banyak tantangan. Tapi kalau masih bisa berdiri, masih bisa datang ke rumah Tuhan, masih bisa kita bernafas, bergerak, kita berkata kesanggupan saya adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Paulus sangat menekankan sekali, menegaskan kepada seorang anak rohaninya di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 menjadi ayat tema kita dalam ibadah syukur ulang tahun gereja yang ke-12. Kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 1. Mari kita baca saudara. 2, 3.
Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Timotius masih muda, sama seperti kita masih muda. Katakan saya masih muda. Amin saudara. Ya kita masih muda. Ya gereja ini masih 12 tahun, masih mau remaja gitu saudara. Walaupun saudara sudah usia di atas 50 tahun, katakan saya masih muda. Amin. Semangat ya kalau masih muda ya. Ibu Rina aja sudah 70, udah mau 80 masih muda. Amin ya. Kita masih muda bukan karena secara fisik tetapi muda secara rohani, dalam arti ketika kita berkata itu kita menyadari bahwa kita butuh tuntunan Tuhan. Ketika kita berkata masih muda, kita perlu belajar, kita perlu membuka diri, kita perlu diajar oleh Tuhan. Dan yang bisa membuat kita kuat menjalani semuanya adalah kasih karunia Yesus Kristus. Jadilah kuat. Ketika Paulus menuliskan kepada Timotius, Timotius seorang pemuda atau anak muda pada saat itu, tidak disebut memang usianya berapa, tapi diperkirakan dia jauh lebih muda dari Paulus. Timotius sedang menghadapi begitu banyak tantangan dari keluarganya. Saudara tahu bahwa dia ibunya seorang Yahudi dan bapaknya seorang Yunani. Ada banyak pengaruh dari Yahudi, pengaruh agamawi, dari Yunani, pengaruh pagan. Pagan itu penyembah berhala. Ya, jadi di dalam kehidupan seorang Timotius pasti menghadapi banyak sekali tantangan, cobaan. Karena itu Paulus sempat mention berkata, kobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasku. Penumpangan tangan dari Paulus. Kenapa? Karena tanpa kasih karunia pasti Timotius bisa sama dengan murid-murid yang lain. Ada beberapa murid-murid Paulus yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka tidak tahan melihat keadaan yang ada, mereka tergoda, mereka jatuh di dalam berbagai macam kehidupan yang akhirnya iman mereka gagal saudara. Tetapi Paulus berkata kepada Timotius, hai anakku jadilah kuat. Bagaimana menjadi kuat? Oleh kasih karunia. Katakan oleh kasih karunia. Mengapa kasih karunia? Paling tidak ada beberapa hal penting untuk kita kembali di refresh gereja kita, apalagi waktu kita hampir 2 tahun yang lalu kita bersyukur kita berada di sini, masuk di tempat ini oleh pertolongan Tuhan ya, melalui saudara Kris dan kita diperkenalkan dengan Pak Komandan dan kita bisa bertemu dengan keluarga-keluarga kita, saudara seiman Pak Neno dan keluarga, teman-teman yang lain, prajurit-prajurit yang lain. Dan saya ingat saya pernah taruh di spanduk di gereja kita di dalam ruangan ini, yaitu ini adalah rumah kasih karunia. Amin saudara. Apa maksudnya rumah kasih karunia? Ya rumah Tuhan Yesus saudara. Rumah untuk kita menerima siapapun yang datang ke tempat ini dan biarlah mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan apa? Pada saat mereka mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Bukan kabar tentang agama, bukan aturan agama, bukan tuntutan agama, tetapi yang ada yang diceritakan adalah apa yang Yesus perbuat di dalam kehidupan kita. Itulah rumah kasih karunia. Dan mengapa penting kasih karunia? Yang pertama, karena kasih karunia sudah terbukti menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Anda boleh keliling seluruh dunia, ada mungkin ratusan agama di dunia ini, tapi tidak ada seperti apa yang dilakukan, dikaryakan oleh Yesus Kristus. Amin saudara? Amin. Semua agama mengajarkan baik. Tetapi tidak semua atau hanya satu yang memberikan kepastian kepada kita, yaitu melalui karya Yesus Kristus. Bagaimana kasih karunia ini bekerja dalam hidup kita? Saya ingin pagi hari ini sebelum kita berfellowship, nanti kita akan menerima perjamuan Tuhan, kita juga akan menerima makan siang bersama dengan sukacita. Ayo kita kembali seperti melangkah dari awal, melihat perjalanan hidup kita. Hidup kita ini diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9, saya yakin saudara hafal ayat ini. Dikatakan, Efesus 2 ayat 8 dan 9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Katakan oleh iman. Oleh percaya saudara, oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang pertama, kasih karunia mengajarkan kepada kita bahwa hari ini kita memiliki keyakinan keselamatan dan kita dipastikan sudah diselamatkan. Itu bukan karena saudara baik, beramal, luar biasa, hebat, berprestasi atau apapun itu. Tidak ada sama sekali bagian kita di dalamnya. Tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia di mana itu adalah pekerjaan Yesus 100%. Amin. Itu yang tidak ada di agama lain. Dan memang Yesus bukan membawa agama, Yesus membawa hidupnya, menggantikan hidupnya agar supaya kita boleh mengalami keselamatan. Yesus menukar hidupnya dengan kita. Kita yang harusnya dihukum karena dosa, tetapi dia dibuat menjadi berdosa agar supaya kita yang percaya pasti diselamatkan. Kenapa kata diselamatkan? Persoalan tentang keselamatan terus didengungkan dalam hidup kita karena itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan kita di dunia ini hanya sekian tahun, saudara. Minggu yang lalu saudara, sahabat kita, kakak saya yang terkasih, orang tua kita Bapak almarhum Weli Wolewangkot masih beribadah bersama-sama dengan kita. Saya masih ingat sekali beliau menggunakan baju berwarna hijau batik dan saya bilang, besok minggu depan kita ada ulang tahun gereja. Oh nanti kita mau makan-makan lagi. Iya, dengan senyuman saya peluk, ya saudara puji Tuhan tetapi malamnya sudah tidak ada. Ya, keluarga semua yang ada di sini segenap jemaat juga sudah menyampaikan turut berduka cita. Kita sangat kehilangan saudara, amin. Kita nggak pernah tahu, hidup kita ini singkat. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini tidak ada batasnya. Waktunya tidak ada batasnya, amin. Kadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi dan kita lupa akan Tuhan, kita tidak mau bersyukur. Mungkin malah kita menyia-nyiakan hidup kita dengan hidup dalam dosa, kita lupa bahwa ada kehidupan yang jauh lebih baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Itulah keselamatan. Dan keselamatan itu bukan hasil pekerjaan saudara, itu murni adalah karya Yesus Kristus di kayu salib. Kalau nanti kita sudah nggak ada di dunia ini, kita hidup kekal selama-lamanya saudara. Katakan amin. Ya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kita kepada Tuhan. Titus 3 ayat yang kelima. Dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Waktu kapan? Waktu Yesus mati di kayu salib. Amin. Waktu Yesus berkata sudah selesai. Dan Yesus menyerahkan nyawanya. Dia mati. Dia menebus kita dari kesia-siaan. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena apa? Halo? Karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sudah dibaharui sesungguhnya. Saudara terima atau enggak terima waktu saudara percaya Yesus, sebenarnya Anda adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Tapi iblis berusaha mengaburkan dengan segala macam hal dalam dunia ini. Kita lupa, akhirnya hidup kita enggak jadi berkat tetapi malah menjadi batu sandungan. Kita hidup dalam dosa dan hidup kita tidak menjadi berarti bagi diri kita bahkan bagi orang lain. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita pagi hari ini. Mengapa kasih karunia itu menjadi kekuatan buat kita? Karena itulah yang menjadi dasar keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Mengapa kasih karunia kita menjadi kuat? Karena yang kedua, Anda sangat dikasihi oleh Tuhan. Katakan saya dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia atau kasih dari Tuhan itu dalam sebuah model seperti seorang yang membungkuk saudara. Orang yang
membungkuk. Membungkuk untuk apa? Untuk datang menghampiri seseorang yang sesungguhnya dia jauh lebih rendah daripada orang yang membungkuk itu. Tuhan adalah Maha Kudus, Tuhan adalah Maha Suci, adalah satu kehidupan yang tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Ya, dia tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi karena kasihnya dia membungkuk, dengan kata lain dia turun ke bumi karena dia mengasihi orang yang berdosa. Anda dan saya adalah orang berdosa. Kita lupa, bahkan mungkin kita di bayangan kita ketika kita mengingat kisah di perjanjian lama, kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Yang kita ingat adalah di mana Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan di Taman Eden. Ya memang ya, diusir. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, ketika mereka gagal mengerti kehendak Tuhan, mereka jatuh dalam dosa, Tuhan tidak serta-merta datang membawa pedang untuk menghancurkan mereka. Tapi Tuhan datang mencari mereka. Tuhan datang mencari. Kenapa? Bagaimanapun Adam dan Hawa adalah ciptaan yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Amin. Dikatakan makhluk yang sama seperti dia. Karena sebelum diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Dengan kata lain bahwa manusia itu begitu spesial di mata Tuhan. Dan begitu luar biasa, dan Tuhan memberikan mereka satu kemurahan yang luar biasa tinggal di Taman Eden. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, yang kita baca di dalam Alkitab, pada saat itu Tuhan melihat mereka, Tuhan datang bukan memerangi mereka, bukan datang memusuhi mereka, tetapi Tuhan datang mencari mereka untuk dipulihkan. Persoalan konsekuensi mereka jadi telanjang, iya. Mati rohnya, iya. Tapi dalam keadaan seperti itu pun Tuhan masih mau datang dan mau mencari dan bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Dia enggak serta-merta mengambil pedang dan memukul mereka keluar. Sehingga pertanyaan kita, kalau sebegitu indahnya Tuhan datang ketika mereka jatuh, kenapa mereka diusir? Sesungguhnya mereka diusir karena mereka masih mencoba untuk mencari kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri enggak mau disalahin. Waktu Tuhan bertemu dengan Adam, Tuhan berkata, Adam, kenapa seperti ini? Kira-kira dialognya bagaimana? Kenapa kamu makan buah itu? Adam bilang apa, saudara? Apa yang dia bilang? Ada yang tahu? Oh, istriku yang kasih. Dia nggak mau disalahin. Udah istrinya, waduh, saya yang disalahin. Dia langsung cari lagi. Dia bilang, si ular ini. Ya saudara, itulah memang manusia di dalam kelemahan kita tidak mudah untuk menerima. Kita disalahkan seperti itu kira-kira. Dan saat itulah Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka akan mengalami semua keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi sekalipun seperti itu, sebelum mereka keluar dari Taman Eden, Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Kulit domba mungkin itu saudara. Jadi ada hewan, ada domba yang disembelih, dikorbankan. Itulah cara Tuhan datang memberikan yang tidak layak untuk diterima oleh manusia. Tetapi Tuhan memberikan karena Tuhan tetap mengasihi manusia ciptaannya itu. Dan untuk bisa Tuhan melakukannya dengan sempurna kepada manusia, dia datang. Dia mengutus anaknya yang tunggal yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Yesus yang mengeksekusi kasih Tuhan itu kepada kita. Sehingga dia membungkuk. Dia bukan seperti seorang raja yang mengasihi rakyatnya. Ketika dia membungkuk tidak, tetapi dia seperti bapa yang mengasihi anak-anaknya. Kasih seorang raja kepada rakyatnya pasti berbeda dengan kasih seorang bapa kepada anaknya. Anak yang hilang itu saudara tahu bagaimana ceritanya ketika anaknya ini pulang, ayahnya begitu bersuka cita, bahkan memeluk anak ini dan
menyatakan kasih kepada anak ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, ini yang menjadi dasarnya. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16, ayat yang kita sangat hafal. Karena begitu besar, amin, tolong dengan cepat ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal terjadi diawali oleh tindakan kasih dari Tuhan. Amin. Tuhan yang selalu berinisiatif dalam hidup kita. Jangan pernah saudara berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan membiarkan saudara dalam keadaan yang terpuruk, tidak. Selalu Tuhan yang berinisiatif. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia di sini bukan secara kosmos atau bumi ya atau benda, tetapi dunia di sini bicara tentang etnis, bangsa-bangsa, manusia itu sendiri. Tetapi untuk mengalaminya, untuk menikmatinya, mereka harus mau merendahkan hati dan berkata, ya saya butuh juru selamat. Dan berkata, aku percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang pasti, orang-orang yang diberkati karena kita percaya, amin. Dan Paulus juga mengatakan saudara, di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, kita lihat ayat ini menjelaskan tentang kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, katakan kepada saya. Oleh karena Kristus telah mati untuk siapa? Untuk saya ketika saya masih berdosa. Jadi Tuhan gak menunggu dari kita, selalu Tuhan bahkan jauh sebelum kita ada, kasih itu sudah dinyatakan. Apa yang saudara ragukan dari kasih Tuhan? Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah unconditional love. Kasih tanpa syarat. Kita perlu belajar dari kasih ini. Memang kita bukan Tuhan, tetapi kemampuan mengasihi tanpa syarat itu Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya 3 kali Tuhan bertanya, dan di dalam pertanyaan Yesus itu salah satu Tuhan berkata kasih agape. Petrus berkata, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata ketiga kalinya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu kasih yang paling luar biasa sekali adalah ketika kita memiliki belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan tidak melihat rupa dan bentuk. Belas kasihan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, kita bisa mengampuni sejahat, seburuk apapun kesalahan orang lain. Amin. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bisa enggak mengampuni kesalahan pasangan kita? Istri, suami, anak-anak, sahabat, teman yang begitu sangat mengerikan atau katakanlah kesalahan yang fatal sekali. Hanya kasih karunia Tuhan yang memenuhi seseorang dan orang itu bisa mengasihi dan mengampuni. Dan ketika saudara bisa mengampuni, luar biasa, dahsyat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Amin saudara. Oleh karena itu Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Saudara perhatikan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, yaitu masih dalam tubuh ini, adalah hidup oleh iman yang dalam anak Allah yang apa saudara? Telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saya percaya satu kekuatan Paulus yang luar biasa. Dia mengalami semua cobaan, dia mengalami semua derita dan aniaya karena Injil. Karena apa yang membuat dia kuat? Karena dia percaya Tuhan mengasihi dia. Amin. Aku telah anak Allah yang telah mengasihi aku. Kalau saudara selalu berkata dalam hidupmu setiap hari, setiap saat, Tuhan mengasihi saya.
Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Orang lain tidak mengasihi saudara, tidak masalah. Tapi Tuhan mengasihi saya. Saya yakin saudara enggak mudah tersinggung, saudara enggak mudah kecewa, saudara enggak mudah pundungan kata orang Bandung, enggak mudah merajuk, enggak mudah apapun yang seringkali emosi kita tidak terkontrol, kita panik, kita takut dan semuanya. Tetapi kalau kita percaya kita dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya dimampukan oleh Tuhan menghadapi segala keadaan. Amin. Dikasihi oleh Tuhan. Kapan kasih dari Tuhan bisa terdistorsi, jadi rusak? Ketika kita mulai fokus pada kasih kita kepada Tuhan. Kita mulai merubah, kita yang sedang berupaya bersusah payah mengasihi Tuhan. Kita mencoba membuktikan, bahkan mencoba memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita hebat, bahwa kita bisa, kita mampu dan sebagainya. Tetapi kita lupa Tuhanlah yang memampukan kita melakukan itu. Saya tidak ada waktu tapi saya pernah bagikan tentang Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ketika Tuhan menegur jemaat Efesus dan berkata kepada mereka, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mereka rajin, wah luar biasa beribadah, berkorban, memberi dan sebagainya. Bahkan menunjuk-nunjuk kesalahan orang itu adalah jemaat Efesus. Mereka enggak mau melihat ada orang berdosa. Tapi Tuhan berkata, kamu telah jatuh. Kamu telah jatuh, bertobatlah. Apa yang menyebabkan itu? Karena mereka berfokus pada kasih mereka. Tidak berfokus lagi kepada kasih Tuhan. Ingat yang kedua, pertama Anda sudah diselamatkan. Dan yang kedua Anda sangat dikasihi. Katakan saya sangat dikasihi. Amin saudara. Seorang istri yang sangat dikasihi oleh suaminya akan menjadi istri yang kuat menghadapi apapun tantangan di dalam keluarga. Amin. Kok lemah sekali amennya. Katakan amin. Amin. Kita mengasihi istri kita, mengasihi dengan sungguh-sungguh seperti Kristus mengasihi. Saya percaya tantangan pasti ada dalam keluarga. Tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Demikian juga kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita merasakan aman dikasih oleh orang tuanya, ibu dan ayahnya, nggak akan mudah mereka terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang sangat merusak hari-hari ini. Karena ada banyak orang, anak-anak khususnya anak-anak Gen Z, anak-anak yang saat ini generasi yang hancur oleh karena narkoba, hancur oleh karena semuanya yang buruk. Kalau ditanya kenapa? Papa saya nggak ada waktu buat saya. Mama saya sibuk. Saya nggak pernah ngobrol dengan orang tua saya. Orang tua saya nggak pernah perhatiin saya. Orang tua saya nggak pernah peduli saya. Orang tuanya aja nggak peduli, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan, dia pasti nggak merasa bahwa dia dikasih oleh Tuhan. Kasih dari Tuhan menjadi nyata dimulai dari kehidupan kita. Dari seorang suami kepada istri, dari seorang ayah kepada anak-anak, dari seorang saudara-saudara seiman kepada saudara-saudara seiman yang lain. Amin. Kita dikasihi oleh Tuhan, karena itu Tuhan memampukan kita mengasihi orang lain. Yang ketiga, kenapa kita kuat dalam kasih karunia? Karena kita sudah diampuni. Katakan diampuni. Salah satu kabar yang terindah dalam hidup kita, kalau bukan cuma sekedar kabar, tapi keadaan yang luar biasa kalau saudara diampuni, dimaafkan oleh seseorang. Karena kesalahan saudara yang begitu banyak, tetapi kesalahan saudara sudah dihapuskan. Pasti sangat-sangat bersyukur sekali. Kita sedang mengikuti, walaupun agak mulai redup sekarang, kasus narapidana, ya saudara, kasus Vina itu ada 7 atau berapa orang itu, mereka sedang menanti-nantikan saat mereka bisa dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Ya, karena ketika mereka di penjara pasti tidak menyenangkan. Tapi banyak dari kita yang mungkin tidak tinggal dalam penjara, tetapi kita dipenjara oleh karena hal ini. Kita merasa hidup kita tidak diampuni. Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 12. Mari kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya.
dosamu sudah diampuni. Yesus berkata kepada orang-orang yang memprotes dia ketika dia menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau hal-hal lain? Dan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ketika seseorang mengalami mujizat Tuhan, itu karena ada pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Tuhan gak akan menjamah dan menyembuhkan mereka kalau pengampunan itu tidak turun dalam hidup mereka. Amin saudara? Anda dan saya pun sama. Kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau sudah diampuni berarti kita sudah pada kategori layak di hadapan Tuhan. Amin. Anda sudah diampuni bukan karena kita hebat, tetapi semua karena pekerjaan salib, karya salib. Lukas 23 ayat 34. Kita lihat ayat ini. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat Yesus ditarik naik ke atas kayu salib dengan begitu sangat kejam, bengis dan begitu kasar sekali. Tetapi Yesus tidak mengeluh, tetapi perkataan pertama ketika Yesus tergantung dalam keadaan telanjang, bukan setengah telanjang, dipermalukan begitu rupa. Kalau saudara mungkin waktu cuma disinggung sedikit saudara marah, saudara nggak akan mengampuni. Tapi Yesus ketika di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, perkataan pertamanya, ampunilah mereka. Amin. Jadi kalau kita mau mengerti tentang apa sih yang Yesus sudah lakukan untuk kita, yaitu dia datang memberikan pengampunan kepada kita. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus katakan ketika dia berada di kayu salib. Itulah pekerjaan karya salib diawali oleh pengampunan. Karena tanpa pengampunan maka saudara semuanya itu menjadi kabur. Menjadi gak jelas. Dan Tuhan memberikan jaminan dalam pengampunan. Matius 26 ayat 28. Ya, kita lihat ayat-ayat ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah yang tidak bercacat, tidak bernoda. Sebentar saudara akan menerima perjamuan Tuhan. Ingat, ini adalah darah Yesus Kristus. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, termasuk saya dan saudara. Katakan amin. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu apa saudara? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita diampuni karena kekayaan Kristus. Apa kekayaan Kristus? Kasih karunia. Bersyukur Anda dan saya sudah diampuni. Kolose 1 ayat 14 dikatakan di dalam dia, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Luar biasa. Dan bagi kita yang hidup hari ini, pengampunan adalah obat bagi tuduhan-tuduhan yang datang selama ini dalam hidup Anda. Tuduhan itu iblis selalu berbisik, tahu nggak kamu belum diampuni. Dosa kamu yang dulu masih diingat-ingat sama Tuhan. Makanya kamu celaka, makanya kamu sakit, makanya kamu mengalami semua yang buruk ini. Karena apa? Karena Tuhan belum mengampuni dosamu. Itu yang iblis katakan. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Roma 4 ayat 7, kita lihat saudara. Kita lihat, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, amin. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini dikutip dari perjanjian lama, perkataan seorang pemazmur Daud. Daud walaupun belum hidup di zaman Yesus, tapi dia sudah mengalami kasih karunia. Dia tahu bahwa Bapa di surga adalah Bapa pengasih dan pengampun. Lanjut, ya, tidak diperhitungkan kesalahannya. Itulah obat bagi penuduh. Bagi tuduhan dalam hati, dalam perasaan kita. Tidak ada lagi penghukuman di dalam kita saudara. Amin. Karena Kristus yang sudah menanggung semuanya itu. Dan yang keempat, setelah diselamatkan, dikasih, diampuni, ini penting, dikuduskan, katakan dikuduskan. Ibrani 10 ayat 10, mari kita lihat. Ibrani 10 ayat 10, mari baca bersama-sama. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
Ini kita harus klaim supaya iblis tidak bisa datang mengintimidasi kita dan berkata kita masih orang berdosa. Kita sudah dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Ayat 14, kita lihat ayat 14 dikatakan sebab oleh satu korban saja, tidak perlu 2, 3 atau 100, hanya satu korban saja, yaitu korban Yesus. Ia telah menyempurnakan untuk apa saudara? Selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Berapa lama dia menguduskan saudara? Selama-lamanya. Berapa kali dia mengampuni saudara? 1 kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini yang menguatkan kita. Kekudusan adalah pemahaman. Kekudusan bagi agama adalah jangan lakukan ini, jangan lakukan itu dan sebagainya. Tetapi kekudusan bagi anak Tuhan hari ini bukan lagi di area itu. Karena tanpa dikasih tahu dia sudah tahu itu enggak benar. Dia sudah tahu misalnya melakukan kebohongan, berdusta dan macam-macam, berzina dan sebagainya. Enggak perlu dibilang lagi. Itu pasti Tuhan menuntun dia untuk menjauhi itu kalau dia anak Tuhan. Semuanya dia tidak akan lakukan lagi. Kekudusan bagi kita hari ini adalah memahami bahwa hidup saya adalah tempatnya Tuhan. Amin. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah baitnya Tuhan, identitas kita adalah rumahnya Tuhan, masa kita mau bawa rumah kita di katakanlah apa namanya saudara, kubangan babi atau kubangan kotoran saudara? Tidak. Kita pasti akan menjaga rumah kita jangan sampai kotor. Amin saudara. Kekudusan berbicara tentang keutuhan Allah yang berdiam di dalam kita. Saudara dengar baik. Kekudusan berbicara tentang yang pertama Anda sudah dipisahkan dari dunia ini dan hari ini Anda dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Kekudusan adalah pemahaman identitas dan posisi kita sebagai orang percaya sudah diselamatkan dari dosa. Dengan cepat beberapa ayat terakhir 1 Petrus 1 ayat 15 kita lihat. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ini dengan sendirinya bekerja dalam roh kita. Kita yang berpadanan dengan kekudusan itu karena kita sudah kudus. Kita bukan karena bukan orang yang tidak kudus lagi tetapi kita sudah dikuduskan di dalam Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Next. Sebab itu karena kamu semua adalah anak-anak terang. Ini identitas saudara. Katakan saya anak terang. Dan anak-anak siang. Bukan anak-anak malam saudara. Ya bukan anak-anak yang gak jelas. Kita anak-anak terang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Itu status kita. Jadi kalau kita berada di kegelapan kita akan merasa aneh. Kok kenapa ini gak enak ya? Karena bukan hidup saudara lagi di dalam Tuhan. Berbohong atau melakukan hal-hal yang tidak baik, merugikan orang lain. Dan semuanya itu kekejian bagi Tuhan. Kita akan merasa nggak nyaman. Karena memang bukan hidup kita lagi. Yang lama sudah berlalu. Amin. Kita adalah ciptaan baru. Jadi semakin Anda merasa dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, bukan semakin dekat dengan dosa, tetapi semakin Anda merasa bukan lagi hidup saudara yang berkubang di dalam dosa. Itu kekudusan, keutuhan Kristus ada di dalam hidup kita. Efesus 3 ayat 19 dikatakan demikian. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah yang saya katakan kekudusan Kristus memenuhi hidup kita. Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan Dia yang kepenuhan Allah yang berdiam di dalam Yesus, hari ini Yesus tinggal di mana? Di dalam kita. Amin. Hari ini Yesus tinggal dalam kita. Jadi Yesus yang dipenuhi oleh kepenuhan Allah, kekudusan Allah, Dia adalah Allah, tinggal di dalam kita. Dan kita dikuduskan dan dibenarkan. Roma 3 ayat 10, ayat 24 saja. Roma 3 ayat 24 ayat terakhirnya saja. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Apa bedanya dikuduskan dan dibenarkan?
Dikuduskan artinya saudara dipisahkan dan saudara menyadari identitas saudara. Dibenarkan adalah sebuah declare seperti seorang hakim berkata kepada Sandi, Anda tidak bersalah. Dibenarkan, Anda diberikan satu declare pernyataan rohani dari Tuhan. Tidak ada yang bisa menuntut Anda karena hakim sudah berkata Anda tidak bersalah. Dihukum gak orang kalau sudah dikatakan tidak bersalah? Gak bisa. Kita dibenarkan bukan karena kita mampu, kita membuktikan kita yang benar, tidak. Kita dibenarkan karena penebusan Yesus Kristus. Jadi dibenarkan adalah anugerah yang luar biasa. Dan kita dibenarkan karena kita percaya kepada Dia. Roma 5 ayat 1 saudara, kita lihat ayat ini. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera, gak ada tuduhan, gak ada penghukuman, dengan Allah oleh karena siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang kelima, lompat ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan yang terakhir saudara, yang pertama tadi apa? Kita diselamatkan. Yang kedua kita dikasihi. Yang ketiga kita diampuni. Yang keempat kita dikuduskan dan dibenarkan. Dan yang kelima, kita ada dalam persekutuan kekal bersama dengan Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan Anda dari Tuhan Yesus. Tidak ada lagi. Ini kabar baik sehingga saudara tidak perlu takut menjalani hidup ini. Jangan menyerah saudara. Kita lihat Yohanes 10 ayat 28-29. Ya saudara tetap fokus ya. Ini kan hari ulang tahun ya. Kalau saudara makan Indomie ada spesial pakai telur. Nah ini pakai telurnya saudara. Jadi jangan ngantuk ya. Ini ayat terakhir. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29. Karena kadangkala kita mendengar berita ini bahkan kita buka YouTube. Aduh ternyata saya masih bisa masuk neraka. Siapa bilang? Iblis yang mengatakan itu. Kalau Anda sudah di dalam Kristus tidak ada yang bisa menggugat. Amin. Yohanes 10 ayat 28 saya baca buat saudara. Dengar baik. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Kepada siapa? Domba-dombanya. Kalau saudara membaca Yohanes 10 ini konteksnya adalah Yesus gembala dan kita domba-dombanya. Dan domba-dombanya sudah menyerahkan nyawanya bagi domba-domba itu. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti akan atau tidak akan binasa. Tarik nafas saudara. Haleluya. Nggak akan binasa sampai belum selesai. Ya sis, oke. Sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nggak akan yang bisa merebut. Di tentara sini siapa yang kuat tangannya? Ya, Pak Neno yang kalau adu panco siapa yang kuat, Pak? Biasanya pegangannya kuat gitu ya. Itu bisa direbut sama orang. Tapi kalau ada di tangan Yesus tidak ada yang bisa merebut. Amin saudara, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Tuhan yang declare ini. Ayat 29 kita baca lagi. 23, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ada tangan Yesus dan ada tangan Bapa yang memegang kehidupan saudara dan saya. Ayo siapa lawannya? Tidak ada yang bisa merebut kita. Inilah kepastian kita. Makanya kenapa kita tetap kuat. 12 tahun ini masih terlalu muda. Masih banyak perjalanan kita masih panjang. Tapi kita jangan menyerah. Amin. Keluarga saudara bukan hanya keselamatan untuk masuk surga. Tapi saudara juga katakan, keluarga saya tidak ada seorang pun yang bisa merebut kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga saya. Kalau saya mengandalkan Tuhan. Kalau saya percaya ada kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan hidup saudara. Katakan amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya Roma 8 ayat 35. Mari kita baca lagi ayat-ayat ini. Spesial pakai telur ini saudara. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada.
Walaupun ada yang berusaha mengancam, menarik-narik, tetapi faktanya atau kenyataannya tidak bisa dipisahkan. Karena buktinya ada penindasan kan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Lanjut kita baca ayat 36, lanjut. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini kenyataan yang kita hadapi setiap hari mengikut Tuhan, banyak masalah boleh terjadi. Bahkan dikatakan kita berada dalam bahaya sepanjang hari. Karena iblis selalu berusaha mencari celah, menjatuhkan Anda, keluarga Anda, mencuri sukacita, mengambil semua yang Tuhan sediakan bagi Anda, dia berusaha mencuri sehingga akhirnya kita merasa kehilangan atau kerugian. Itu kita bisa alami. Tetapi kebenarannya ayat 37. Kita lihat saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang. More than conqueror dalam bahasa Inggris. Kita lebih dari penakluk, artinya ada Tuhan yang mengendalikan, yang memampukan, yang menguatkan, yang memberikan kemenangan ketika Anda hidup dalam kasih karunia. Ini Dia yang mengasihi kita. Ayat 38. 38 saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Mari baca bersama-sama. Ayat selanjutnya 39. Dua, tiga. Atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah ataupun suatu makhluk lain. Mari baca. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, tidak ada yang dapat memisahkan. Inilah kemenangan kita, kekuatan kita hidup dalam kasih karunia. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 berkata, Allah yang telah memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya adalah Tuhan yang setia. Amin. Kita boleh tidak setia, kita kadang gagal, kadang jatuh berkali-kali. Ada lagu saudara, saya beberapa hari ini saya sering nyanyikan lagu itu. Yesus setia, Yesus setia. Ya, berkali-kali kita jatuh, tapi berkali-kali Dia menolong kita. Amin. Karena Dia setia, Allah yang memanggil kamu. Anda dan saya sudah masuk dalam persekutuan dengan Kristus anaknya. Dan dikatakan Tuhan kita adalah setia. The Message Bible sering saya katakan berkata, Dia tidak pernah menyerah terhadap Bapak David, Bapak Sandi, Bapak Wianto, Bapak siapapun yang ada di ruangan ini. Ibu siapapun yang ada di ruangan ini. Kata Tuhan kita adalah setia, dikatakan He will never give up on you. Dia enggak pernah menyerah terhadap kita. Beri tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus kita. Mari kita tetap berdiri di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan, tetap maju, tetap melayani, tetap bersuka cita karena ada kasih-Nya yang menguatkan kita. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Iwan dan Bapak Yanto boleh mempersiapkan perjamuan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan. Bisa dibantu San? Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita berkata, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Boleh ditayangkan lagunya? Penyertaan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Silakan Pak Yanto dan Pak Iwan membagikan. Penyertaan
hadirmu, hadirmu di hidupku. Segalanya bagiku. Penyertaanmu, penyertaanmu Tuhan, segalanya, segalanya bagi. Hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku. Katakan terutama bagiku, terutama bagiku. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, haleluya. Anugerahmu Tuhan, kasih, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Musik saja kasih, penyertaanmu. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh memegang roti di tangan kanan pada hari ini. Inilah yang kita bicarakan. 5 hal kasih karunia itu. Kita kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Karena tubuh dan darah Yesus Kristus. Yang menjadi lambang, yang menjadi bukti bahwa Dia tidak hanya berfirman dan berjanji. Tapi Dia menyelesaikan dengan sempurna. Dia melakukannya karena Dia mengasihi saudara dan saya. Anda diselamatkan, Anda dikasihi, Anda diampuni, Anda dikuduskan, dan Anda ada di dalam persekutuan dengan Dia karena tubuh dan darahnya. Pegang roti ini, saudara pegang dengan tangan kanan, dan mari melihat dengan mata iman salib Yesus Kristus. Tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Jangan kita sia-siakan. Kita berterima kasih dan bersyukur karena tubuhnya, sehingga kita boleh mengalami kesembuhan, pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih. Pada malam sebelum Yesus ditangkap, Dia mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya, memakannya. Kamu mengingat akan aku." Tubuhnya dihancurkan supaya Anda dan saya diselamatkan. Tubuhnya dihancurkan supaya Anda dan saya mengalami jamahan kesembuhan dan pemulihan dalam segala hal. Karena itu mari kita katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus kami terima roti ini. Makanlah saudara. Dalam nama Yesus. Saudara angkat cawan yang berisi anggur yang adalah darah Yesus Kristus. Darah yang tak bercacat, tak bernoda. Inilah yang sudah menghapus semua dosa-dosa saudara. Yang sudah membasuh semua kelemahan saudara. Ketika Bapa melihat saudara, Dia tidak melihat lagi Anda sebagai orang berdosa. Karena Anda sudah dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Percayalah akan hal ini. Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah
perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah yang tak bercacat tak bernoda sudah menghapus dosa-dosa kita. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudaraku. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari kita bersyukur kepadanya, anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari katakan bersyukur, amin. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, mari kita berterima kasih kepada Yesus, amin. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu, amin. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, haleluya, amin. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Meteraikan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Diselamatkan, dikasihi, diampuni, dikuduskan, dan dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Itulah berkat terbesar bagi kami hari ini. Dan biarlah kami menjadi kuat dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan pribadi, dalam pelayanan, dalam segala hal. Kami boleh alami kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati. Haleluya, semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik karena kita sudah diberkati Tuhan. Mari kita memberkati gereja kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan
menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur siang hari ini. Sebelum kita nanti makan siang bersama selesai doa berkat, kita foto bersama ya. Enggak setiap minggu, ini adalah spesial day buat kita. Saya harap bisa maju semua ke depan. Kita foto bersama sekaligus tiup lilin saudara ya. Ada lilin, ada kue yang sudah dibawa oleh jemaat. Kita sama-sama bersuka cita dan setelah itu kita akan makan siang bersama. Puji Tuhan saudara. Baik, kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah ini dalam doa. Di tengah-tengah sukacita kita tetap saling mendoakan. Barusan saya mendapat kabar dari keluarga Bapak Daud Honggowijoyo meminta dukungan doa saudara. Berapa hari lalu saya juga sudah sempat mention, beliau Bapak Daud sedang dirawat di rumah sakit dan siang hari ini rupanya harus ada operasi gitu ya saudara di rumah sakit Sumber Kasih. Kita berdoa Tuhan boleh tolong beliau, Tuhan berikan jamahan Tuhan, semuanya berjalan dengan baik ya. Mari kita berdoa menyatukan hati bersama. Tuhan, kami menyerahkan saudara kami Bapak Daud Honggowijoyo yang saat ini sedang berada di rumah sakit dan akan menjalani proses operasi yang dimana mengalami sesuatu di organ tubuhnya Tuhan tidak berfungsi dengan baik Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami sepakat siang hari ini berdoa di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan jamah, sembuh, pulih. Tuhan berkati dokter yang akan menanganinya Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga proses operasi berjalan dengan lancar. Dan kembali Bapak Daud boleh sehat Tuhan dan kembali beribadah bersekutu bersama-sama dengan kami. Tidak ada yang mustahil, kami yakin Tuhan sudah lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di akhir ibadah kami menyerahkan setiap keluarga, setiap anak-anak-Mu, setiap orang percaya yang sudah hadir hari ini dan yang tidak sempat hadir di rumah dimanapun mereka berada. Biarlah di bulan yang baru berkat-berkat Tuhan sediakan. Tuhan berkati rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, studi anak-anak dan semuanya Tuhan di dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita saudara, kita arahkan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus jemaat Tuhan,
terimalah dengan iman berkat dari Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan damai sejahtera dalam Roh Kudus memberkati kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan, supaya waktu kita tidak terlalu lama, kami persilakan ibu-ibu berdiri di baris paling depan dan bapak-bapak di baris kedua dan ketiga. Silakan. Semuanya ya, tidak ada yang terkecuali. Ya. Ibu-ibu di depan ya. Nanti boleh gantian, ada Bro Ronald sama Bro Rivo boleh gantian nanti foto ya. Ayo semuanya ke depan ya. Agak ke belakang aja lagi bapak-bapak, ini masih di baris. Ya di belakang Pak. Iya. Foto dulu. Hah? Berdiri aja sebentar aja. Iya. Ke atas lagi, naik di atas di. Pak naik ke atas Pak. Iya. Iya. Oh iya, perempuan naik ke baris kedua. Ya. Nah, yang lain ya tetap aja. Iya. Iya. Di sini masih kosong. Kamera yang bagus ya. Oh kamera saya juga, itu tuh yang di sebelah tasnya tante itu. Oh, semua dapat nggak? Di belakang di sini, Nal masih kosong. Oke, jangan bubar dulu. Nanti kita mau tiup lilin masih di posisi seperti ini. Ya, lilinnya dinyalakan. Happy birthday. Ada videonya. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to
Stop dulu sebelum tiup lilin. Kita mau berikan kesempatan perwakilan aja, paling dua atau tiga orang ucapan selamatnya dan harapannya. Pertama Ibu Ros, singkat saja. Selamat ulang tahun FCC yang ke-12. Happy birthday FCC yang ke-12. Harapanku semoga bertambah member, bertambah semangat di dalam Tuhan. Ya, Pak Yanto ya. Boleh Pak. Ya. Happy birthday untuk FCC yang ke-12. Semoga untuk selanjutnya bertambah diberkati Tuhan. Amin. Pak Anton, mana Pak Anton? Selamat ulang tahun buat FCC yang ke-12. Jumlahnya sama murid Tuhan Yesus. Bertambah-tambah dalam kemuliaan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Satu lagi Pak Kris. Selamat ulang tahun untuk FCC yang ke-12. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja FCC yang ke-12 tahun. Kiranya Tuhan sentiasa memberkati dalam pelayanan, bertambah terus dan tetap semangat. Selamat ulang tahun FCC yang ke-12. Tuhan memberkati. Happy birthday FCC. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Puji Tuhan. Kita tiup ya. Ya sama-sama. Ya enggak apa-apa sini. 3, 2, 1. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tolong ambil meja di dalam. Dua di ruang sekolah minggu, ambil meja 2, mau taruh di sini. Terus siapa yang bisa bantuin angkatin makanan di ruang sekolah minggu, tolong ya ibu-ibu. Kursi ini mesti dikesanain kayaknya. Hadap sini, ya.